Oke, berarti ada yang belum hadir ya. Yang lainnya dari semua hadir ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Selesai. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar materi apa? Tahu. Apa itu? Siapa? Ya udah. Kita belajar bahasa Indonesia. Tapi untuk lebih spesifiknya kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, lihat. Kita akan mempelajari teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Oke, teks prosedur itu berdasarkan langkah. Untuk pengertiannya, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara atau untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat secara berurutan. Lalu untuk tujuan dari teks prosedur sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks tersebut agar sesuai dengan keinginan pembaca. Lalu untuk jenis teks prosedur sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yang kedua adalah teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Yang teks prosedur sederhana itu ya namanya sederhana berarti hanya beberapa langkah saja. Kayak cara menyalakan setrika gitu. Lalu untuk teks prosedur kompleks itu lebih kompleks, jadi ada banyak langkah-langkahnya dan untuk langkah-langkahnya itu harus berurutan, nggak boleh terbalik-balik. Lalu untuk yang teks prosedur protokol itu teks prosedurnya langkahnya bisa dibolak-balik seperti cara bernasi goreng, bisa telurnya dulu atau nasinya dulu, itu bebas. Lalu untuk tahapan menulis teks prosedur ada yang pertama menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Lalu yang kedua menentukan tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Keempat menyusun kata-kalimat. Kelima mengembangkan informasi ke dalam langkah. Lalu keenam koreksi dan revisi, dan yang ketujuh menulis nasihat teks prosedur secara utuh. Lalu di dalam teks prosedur ini ada strukturnya ya teman-teman. Yang pertama ada judul, tujuan, bahan atau alat. Yang keempat ada tahapan penerapan. Mungkin langsung praktek aja. Di sini ada yang lain apa? Dalam menetapkan itu ada langkah-langkahnya. Di sini kalian masing membuat beberapa kelompok. Nanti kalian mencari sumber informasi kalian cara membuat kelompok. Mungkin dibagi menjadi 5 kelompok, jadi 1, 2, 3, dan 4. Di waktu mungkin 5-10 menit nanti yang sudah selesai bisa langsung perhatian kelompok harus didengar untuk Gimana, apakah ada kesulitan? Mungkin ada yang mau ditanyakan kesulitan buat membuat teks prosedurnya? Cari infonya
Apakah ada yang sudah menemukan sumbernya atau sudah selesai membuat sumbernya? Sudah, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Boleh, kenalan dulu. Perkenalkan, saya Aisyah Maulana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Untuk tahapan pembuatan skor yang pertama yaitu data kapal imigrasi, tiga data kapal imigrasi yang tertera pada KTP atau kapal imigrasi yang bekas. Kemudian beri formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuaikan dokumen yang ada dan bawalah dokumen yang asli. Selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan daftar foto serta pengambilan sidik jari. Jika sudah berfoto dan pengambilan sidik jari, maka Anda sampai pada tahapan wawancara dengan menggunakan dokumen asli. Setelah tahapan wawancara selesai, nama berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan foto yang sudah selesai. Pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, Anda dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya cuma waktu 1 minggu paspor. Lalu sudah selesai dan bisa diambil. Oke, ekspresi yang sudah disampaikan sama Mbak Isa sudah benar belum teman-teman? Oke, baik, terima kasih di tempat lain. Gimana, susah nggak cara awal bikin prosedur? Enggak. Oke, kalau nggak susah berarti kalian semua pada paham kan ya? Oke, aktif proses buat kalian bisa di-share kalau dikerjakan ya. Oke, soalnya susah. Tinggal dipilih karena ini
Berarti habis mengerjakan itu langsung kelihatan mana yang benar dan mana yang sudah selesai. Sudah sedikit dulu. Sudah. Gimana? Benar berapa nih? Oke, benar 7, benar berapa? Benar berapa? Benar 8. Benar semua. Wih, keren. Apa kok? Bagus saja waktu. Udah. Oke, proses ini kan sudah kalian kerjakan, kalian sudah tahu gimana kemampuan kalian dalam memahami tes prosedur ini. Mungkin mau mereview materi lagi yang mengenai tes prosedur tadi ya. Jadi
prosedur tadi itu kan tadi ada 4 unsur. Yang pertama ada judul, tujuan, bahan alat, dan tahapan. Untuk judulnya adalah cara membuat paspor. Lalu untuk tujuannya untuk menjelaskan langkah-langkah mengurus atau membuat paspor. Lalu untuk bahan dan alatnya itu dokumen yang harus dipersiapkan, kira, keluarga, KTP, ijazah, dan sebagainya. Lalu untuk tahapannya berarti tertera di sini. Jadi tes prosedur itu harus memuat 4 unsur tadi ya. Ada judul, tujuan, bahan alat, dan tahapan. Oke, gimana pada paham nggak nih tentang tes prosedur? Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup lagi dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.